Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil akhir. Teman-teman, kemarin kita baru saja merayakan Idul Adha ya atau Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Nah, ketika Hari Raya Kurban itu sejatinya bukan hanya mengingat kebesaran Allah atas segala nikmat di mana Ismail dan Ibrahim, keluarga besar Ibrahim mendapatkan cobaan dan sekaligus juga penguatan iman. Tetapi di dalam perayaan Idul Adha tersebut ada peran perempuan yaitu Siti Hajar ya berada dari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah dalam mencari air untuk bayinya Ismail itu bagian dari wujud kesolehan seorang perempuan dan ketangguhannya dan itu kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ritual ibadah haji maupun umroh. Begitu juga ketika melempar jumroh Aqobah, ketika beliau mendapatkan godaan dari syaitan untuk menolak perintah Allah menyembelih anaknya ya. Jadi yang mengasah pisaunya itu adalah Siti Hajar. Luar biasa kan? Membesarkan anaknya seorang diri, lalu ada perintah untuk menyembelih anaknya, nggak perlu banyak bicara, langsung dijalankan. Itu luar biasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keimanan itulah yang harus kita ingat bersama. Jadi kalau sejarah kurban itu bukan hanya sejarah dan dialog antara Ibrahim dan Ismail, tetapi juga ada peran perempuan di sana, yakni pengasuhan terhadap anak, mendidik anaknya menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Bayangkan itu tanpa suami, dia mendidik anaknya sendiri karena terpisah dari Ismail, dari Ibrahim. Ibrahim harus kembali eh, ke apa namanya kepada Siti Sarah ya. Jadi luar biasa. Di sisi lain sebelum hadirnya Hajar, Siti Sarah juga luar biasa pengorbanannya ketika seorang raja bertanya, ini istrimu atau siapamu? Siti Sarah mengatakan saya adiknya. Kalau diketahui sebagai istrinya Nabi eh, Ibrahim, tentu langsung diambil alih oleh sang raja. Jadi luar biasa pengorbanan ibunda kita Siti Sarah maupun Siti Hajar yang seringkali itu tidak diingat dalam momentum peringatan ibadah kurban. Baik teman-teman, ini di Zoom baru ada 29 orang. Harusnya udah lebih dari itu ya. Jadi nanti teman-teman mohon menyimak apa yang Ibu sampaikan karena apa yang Ibu sampaikan nanti itu semuanya akan keluar ketika ujian akhir semester atau UAS. Hari ini kita akan membahas tentang bab perkawinan ya. Kemarin sudah Ibu singgung juga tentang tata cara perkawinan dan bagaimana praktik perkawinan itu dilakukan supaya sesuai dengan ajaran Islam, tidak menyimpang dari kebijakan undang-undang ya, dan kemudian juga sesuai dengan aturan yang lain. Nah, teman-teman, hari ini Ibu akan mengulang itu kembali dari segi materinya karena kemarin sudah praktek dan Ibu sudah tuliskan di papan tulis. Kemudian hari ini adalah eh, lanjutannya, di antaranya juga membahas praktik perkawinan yang dilarang dalam Islam dan kemudian hal-hal lain yang terkait dengan perkawinan itu sendiri. Apakah di layar sudah nampak PPT-nya? Apakah di layar sudah nampak PPT-nya? Sudah, Bu. Kelihatan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Kalau ada yang terpotong, teman-teman bilang ya. Jadi Ibu tahu. Oke, teman-teman. Dalam silabus
Perkawinan itu akan kita bahas tentang pelaksanaan perkawinan. Jadi hakikat perkawinan, akad nikah, walimatul urs, hak dan kewajiban suami istri, hukum nikah. Lalu ada larangan-larangan dalam perkawinan, perempuan misalnya dalam masa iddah, siri, poligami tanpa batas, sedang ihram, dan perkawinan-perkawinan lainnya. Kemarin kita belum menyinggung tentang sejarah perkawinan ya, teman-teman ya. Ibu ingin menceritakan dulu sejarah pernikahan atau perkawinan sebelum Islam datang, dan kemudian ini semua budaya ini telah dihapuskan ketika Islam datang. Yang pertama adalah pernikahan dengan cara tukar menukar istri. Jadi seorang suami bisa menukar istrinya dengan istri temannya untuk jangka waktu tertentu. Ini model pernikahan sebelum Islam. Ini dituliskan dalam kitab Fikih Sunnah karya Said Sabik jilid 6. Ini terjemahannya. Kemudian yang kedua adalah model pernikahan gundik. Ini seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sekaligus dalam waktu beberapa perempuan untuk dijadikan seorang simpanan dengan tujuan bersenang-senang. Lalu ada pernikahan pinjam atau gadai. Jadi suami menyuruh istrinya yang telah suci dari haid untuk berhubungan dengan laki-laki lain ya. Yang laki-laki lain itu dianggap punya bibit, bebet, bobot yang bagus gitu misalnya. Lalu ketika dia sudah hamil, dia kembali lagi kepada suaminya. Model pernikahan yang dilarang lainnya adalah pernikahan perempuan dengan laki-laki lebih dari 10 orang. Nanti ketika perempuan itu hamil, dia akan memilih satu laki-laki yang pernah tidur dengannya untuk dijadikan bapak dari anaknya. Dan laki-laki yang dipilih itu tidak boleh menolak. Dan yang terakhir adalah model perkawinan dengan perempuan dengan banyak laki-laki, tetapi dengan imbalan upah. Jadi biasanya perempuan akan memasang bendera di rumahnya, lalu laki-laki itu akan datang, lalu ketika perempuan itu hamil, dia akan memanggil ahli nujum untuk meramal anaknya itu anak siapa. Jadi laki-laki yang diberi tanggung jawab itu tidak boleh menolak. Semua model perkawinan sebelum Islam datang, termasuk laki-laki yang punya istri ribuan banyaknya, semua dihapuskan oleh Islam. Termasuk perkawinan tanpa mahar, semua bentuk perkawinan yang sudah Ibu sebutkan tadi di atas itu dihapuskan ketika Islam datang dan diganti dengan sebuah pernikahan yang adil antara perempuan dan laki-laki. Mitsaqan gholizon, ikatan yang kokoh. Apa sih nikah itu? Dari segi logatan, artinya menghalalkan hubungan. Jadi dari segi logatan atau bahasa merupakan sebuah ikatan perjanjian, sakon gholizon, untuk ikatan yang kokoh. Tetapi lebih dari itu, akad itu juga dimaknai sebagai menghalalkan hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang tadinya bukan mahram menjadi mahram dengan persyaratan tertentu. Ingat, ada persyaratan tertentu, ada hak dan kewajiban timbal balik, kemudian tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ini dari segi lugatan ya, teman-teman harus diingat. Kemudian, hukum pernikahan. Tadi dari segi lugatan, lalu dari segi istilahannya bagaimana? Dari segi istilahan adalah pernikahan itu tidak hanya sebagai sebuah akad, tetapi adalah sebuah perjanjian yang kuat. Jadi dia apa namanya bersaksi tidak akan menyakiti pasangannya masing-masing. Dasar hukum nikah Ibu sudah singgung, awalnya adalah mubah, lalu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, makruh, dan kemudian menjadi haram. Tergantung dari niat nikahnya itu mau apa. Kalau niatnya mau menyakiti, maka menjadi haram. Kalau belum siap, belum ada penghasilan, masih sekolah, masih kuliah, maka menjadi makruh. Wajib kalau kedua-duanya sudah siap, sunnah sudah siap, tapi belum punya pasangan. Jadi pasangan calonnya itu masih dalam konfirmasi. Itu sunnah, mau nikah sama siapa coba. Nah, jadi asal hukum nikah itu adalah mubah. Ini sudah Ibu jelaskan tadi ya, tujuannya apa, eh, dasar hukum nikah tadi ya. Kemudian teman-teman, kita lanjut kepada petunjuk, petunjuk Islam dalam memilih pasangan. Nah, petunjuk Islam dalam memilih pasangan, layar teman-teman kepotong nggak dari PPT yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Kan? Jelas.
Aman ya? Aman, Bu. Nah, dalam sebuah hadis dari Bukhari Muslim disebutkan perempuan itu biasanya dipilih karena empat hal. Karena parasnya, karena kedudukannya, karena hartanya, atau karena agamanya. Ya, tetapi yang paling mendekati kepada ketakwaan adalah karena agamanya. Pertanyaannya kemudian, hadis ini ditujukan kepada seorang laki-laki yang mau memilih perempuan. Lalu bagaimana kalau perempuan mau memilih laki-laki? Sama. Jadi walaupun ini ditujukan kepada seorang perempuan, dinikahi karena empat hal, maka pada saat yang sama perempuan mau menikahi laki-laki harus dengan empat hal, ya. Jadi ini sifatnya reciprocity. Jadi dia kesalingan. Nggak bisa ini hanya dibebankan kepada seorang perempuan saja, tetapi pada saat yang sama ini juga berlaku kepada laki-laki, ya. Jadi kedua-duanya sama. Tunkahul mar'atu bil arba'in. Jadi ada empat hal. Lima liha. Jadi ada yang pertama adalah lima liha hartanya. Wali hasabiha, nasabnya, nasab itu keturunan. Wajamaliha, kecantikannya, parasnya, ya. Walidiniha, agamanya, ya. Fatfar bidatil dini, jadi pilihlah karena agamanya. Tabirots ya adalah. Jadi karena agama itulah kamu tidak akan mengalami kerugian. Nah, hal yang sama juga berlaku dengan laki-laki. Jadi kalau mau memilih ya karena empat hal itu. Boleh karena kecantikannya, ketampanannya, boleh karena keturunannya, keturunannya orang baik-baik, misalnya begitu, boleh karena kedudukannya, kedudukan sosialnya, tetapi yang terpenting adalah agamanya. Oke, selanjutnya adalah tentang eh, apa? Seorang laki-laki begitu ya, datang menghadap kepada Rasulullah dan bertanya tentang pernikahan. Jadi kata Rasulullah, pilihlah karena akhlaknya. Kalau akhlaknya buruk, kita akan menjadi fitnah di dunia maupun di akhirat. Lalu ada rukun dan syarat perkawinan. Rukun berdasarkan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Rukun ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab dan kabul, ada pencatatan perkawinan. Azas keluarga adalah ikatan yang kokoh, mitsaqun ghalidhon, monogami, dan mempersulit perceraian. Ingat, ada di dalam surat ke-30 ayat 21, surat keempat, surat An-Nisa ayat 3, dan surat An-Nisa ayat 32. Ini teman-teman harus ingat betul ayatnya, karena akan keluar ketika ujian. Sahnya nikah dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Kewajiban suami istri, ada kewajiban primer, tersier, dan tertier. Kewajiban primer ada sandang, pangan, papan, kebutuhan biologis. Tertier menyampaikan pendapat, mendapatkan hak atas pendidikan, hak bekerja sama, bersosialisasi, bekerja, dan lain sebagainya. Tertier itu ada jalan-jalan, tamasya, liburan, ya, dan lain sebagainya. Nah, primer itu termasuk adalah hak beribadah. Jadi suami atau istri tidak boleh melarang pasangannya untuk eh, tidak boleh beribadah, misalnya begitu. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Al-Baqarah ayat 187. Jadi kamu adalah pakaian bagi istrimu dan istrimu adalah pakaian bagimu. Ini harus diingat betul ya. Nah, apa yang dilarang? Yang dilarang dari perkawinan adalah pertama pernikahan anak. Perdebatan soal usia pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah, ibunda kita. Kalau ini ada dua pendapat. Kalau pendapat yang pertama mengatakan Aisyah menikah dengan Nabi usia 6 tahun, lalu berkumpul bersama Nabi 3 tahun kemudian, ya ini 9 tahun. Hadisnya adalah do'if. Hadis yang do'if artinya tidak bisa dijadikan hujah atau tidak bisa dijadikan landasan hukum. Jadi tidak bisa dijadikan patok. Tetapi sebenarnya hadis ini juga menjawab
persoalan pada masa itu, di mana orang-orang pada masa itu menikahi perempuan yang masih kecil, lalu langsung berkumpul dengannya. Nabi, kalau dilihat dari sisi yang lain, gitu ya, walaupun hadis ini dhaif, sudah menikah dengan Aisyah, tetapi menunggu 3 tahun kemudian baru berjumpa dengan Aisyah, baru bercampur dengan Aisyah. Artinya ada masa jeda, nggak langsung. Nah, itu adalah bagian dari kritik sosial yang dilakukan Islam pada masa itu, tidak langsung menikahi lalu tinggal bersama. Jadi ada jeda waktu sampai menunggu perempuan itu dewasa. Kalau dimaknai bahwa usia menikah pada saat itu usia anak. Tetapi sekali lagi hadis yang mengatakan demikian dhaif, jadi tidak bisa jadikan hujah atau rujukan hukum. Lalu mana hadis yang benar? Hadis yang benar adalah Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika usia 18 tahun. Itu dihitung dari usia Hafsah. Dan itu yang paling mendekati kebenaran. Walaupun menikah dengan Aisyah usia 18 tahun, tetapi tetap 3 tahun kemudian Nabi Muhammad SAW baru berkumpul dengan Ibunda Aisyah. Berarti di usia 21 tahun. Ini sama persis dengan putusan tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa pernikahan yang baik adalah 21 tahun. Menghitung dari usia pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah 18 tahun lalu berkumpul di usia 21 tahun. Ya. Jadi usia anak, pernikahan anak itu adalah sesuatu yang dilarang. Kita sudah bahas berdampak pada kematian ibu. Dan kematian ibu di Indonesia tertinggi untuk negara-negara ASEAN dan negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Yang lain adalah nikah siri atau sembunyi. Jadi sangat-sangat dilarang. Karena ini merugikan perempuan dan anak-anak. Laki-laki bisa bebas, bisa pergi kemana aja, melepaskan tanggung jawab. Tetapi model pernikahan ini merugikan perempuan dan anak yang kemudian dilahirkan. Nah, pernikahan yang dilarang apalagi? Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, menikahi orang musyrik. Al-Baqarah 228 dan 234. Laki-laki dilarang menikahi perempuan yang sedang berada dalam masa idah. An-Nisa ayat 22, mengawini ibu tiri. Ini udah ibu contohkan di kelas ya. Cara gambarnya ibu tiri itu seperti apa. Kemudian mengawini hubungan darah, persusuan saudara tiri setelah dukhul dengan ibunya. Ingat, ini sudah ibu bahas juga di kelas. Kemudian menyambungkan atau mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu waktu. Itu juga haram. Dalam surat An-Nisa ayat 23 disebutkan demikian. Larangan poliandri, perempuan memiliki lebih dari satu suami. An-Nisa 24. Hal demikian juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 dan dalam kompilasi hukum Islam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 pasal 39 sampai 44 dan pasal 50. Pernikahan lain yang dilarang apa? Nikah sigor. Nikah sigor itu apa? Yakni seorang wali menikahkan anak perempuan atau gadisnya tapi diurus kepada pria yang syarat nikahnya itu sudah ditentukan oleh si wali tadi dengan tujuan menguasai hartanya. Ya, jadi ada perjanjian antara wali dan calon mempelai laki-laki. Lalu ada nikah tahlil, jadi menikahi perempuan kemudian ditalak setelah berakhirnya masa idah. Jadi hanya untuk sementara gitu ya, tapi ada jangka waktu rata-rata 3 bulan. Lalu nikah mut'ah, ini juga ada jangka waktunya, kontrak 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Ini juga dilarang dalam Islam. Pernikahan dalam masa idah, pernikahan siri itu juga dilarang di dalam Islam ya. Termasuk nikah ya, ketika seorang perempuan ditinggal meninggal oleh suaminya, lalu dalam keadaan hamil. Nah itu apa namanya? Baiknya jangan menikah dulu, karena dia masih dalam masa idah. Idahnya perempuan yang hamil adalah sampai dia melahirkan anaknya, ya. Nah, menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tahun 2010, perkawinan itu harus dicatatkan. Jadi kalau tidak dicatatkan maka tidak sah pernikahan itu. Ya, teman-teman ingat ya. Putusan Tarjih pada bulan April 2010. Pernikahan yang lain, pernikahan dini atau usianya di bawah 21 tahun, nikah berbeda agama, nikah dengan wanita yang haram karena senasab,
kemudian atau hubungan kekeluargaan lainnya, termasuk nikah karena saudara sepersusuan itu juga dilarang. Pernikahan dengan ya Putri Nafas, Putri Nafas, suaranya mohon di mute. Oke. Pernikahan dengan mengumpulkan saudara dari pihak ibu ataupun pihak bapak. Nikah dengan istri yang sudah ditalak 3 kali, nikah ketika ibadah umroh, ya kan? Nikah dengan pezina itu juga dilarang. Kemudian nikah dengan lebih dari 4 perempuan. Lalu ada hak dan kewajiban suami dan istri. Hak istri atas suami, ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non-materi. Yang materi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237, Anisa ayat 4, ayat 20 dan ayat 21. Hak atas nafkah ada dalam surat At-Tolak ayat 7, hak atas tempat tinggal surat At-Tolak ayat 6. Bersifat non-materi dalam surat An-Nisa ayat 19, Al-Baqarah 222, 223, Al-Baqarah 187, dan hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian kewajiban suami juga memelihara atau menjaga istrinya dengan baik. At-Tahrim ayat 6, berlaku adil, An-Nisa ayat 3. Eh, Kemudian ada hak dan kewajiban bersama, ya. Halal dalam bergaul, pergaulan yang baik dan tentram, hak saling mewarisi An-Nisa ayat 12, kehidupan yang tentram damai dalam surat An-Nisa ayat 19 dan An-Rum ayat 21, ya kan? Kemudian saling menjaga rahasia. Ini penting nih. Jangan ribut lalu eh, upload di sosial media ya. Dalam surat An-Nisa ayat 34. Jadi saling menjaga. Kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu wajib dilaporkan kepada polisi karena dalam hadis Nabi dikatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Jadi wajib diselesaikan ketika ada persoalan. Kemudian ada kewajiban orang tua terhadap anak. Apa kewajibannya orang tua terhadap anak? Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga nama baik, memberi nama, ya kan? Itu adalah haknya. Nah, kewajiban orang tua. Jadi anak itu mendapatkan ketika lahir diazankan, diberi nama yang baik, diberikan pendidikan, diajarkan agama, menerima susuan dari ibunya, pengasuhan dari ayah ibunya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran terutama dalam agama Islam. Ya. Nah, ini tadi sudah soal pengertian perkawinan. Nah, teman-teman, Ibu hampir terlupa. Apa sih definisi pernikahan kalau menurut kitab undang-undang kita? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan, seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Jadi seorang itu artinya satu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nikah dalam istilah ad-daumah, ad-domu itu artinya merangkul, menyatukan, mengumpulkan, bersikap ramah, menghimpun dan mengumpulkan untuk menghalalkan kepada azziwaz, ya. Azziwaz ini artinya untuk ini yang ibu bong untuk menghalalkan ya. Hmm. Jadi pernikahan itu adalah misalkan walizon ya, untuk menghalalkan semuanya. Mama, mama, mau Bobby. Nah, teman-teman, saksi dalam perkawinan itu dia juga seorang muslim, ya. Dan dia mengenal soal ijab kabul tadi. Mahar itu kewajiban suami, calon suami kepada perempuan, dan itu menjadi haknya perempuan. Mahar baiknya sesuatu yang bermanfaat. Jangan seperangkat alat sholat. Atau jangan menghafal Al-Quran.
Karena mahar sekali lagi adalah sesuatu yang bermanfaat dan menjadi hak milik perempuan. Mahar harus diucapkan ketika akad berapa jumlahnya. Boleh nggak mahar terhutang? Boleh, tetapi harus disebutkan ketika akad pernikahan terjadi. Khutbah nikah merupakan ceramah yang disampaikan sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan oleh suami istri dalam sebuah pernikahan. Nanti ada siwat talik talak ya. Siwat talik talak itu dibacakan suami kepada istri setelah akad nikah. Misalnya, sebagai suami saya berjanji akan menjaga istri saya dengan baik, menggaulinya dengan baik, kemudian tidak akan menelantarkannya, tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya. Itu siwat talik talak. Nah, ada walimatul urs. Walimatul urs artinya adalah i'lan atau informasi tentang pernikahan itu. Nah, teman-teman perlu diingat juga, ketika melakukan pernikahan kita wajib melaporkan kepada petugas terkait. Ya, dalam hal ini dicatatkan melalui kantor urusan agama. Nanti ada formulir N1, N2 sampai N4 yang harus diisi. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 1 1974, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 15. Ya, jadi harus dilakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah atau kantor urusan agama. Oke, sampai sini teman-teman jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tiga puluh tiga yang hadir di hadapan Ibu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Maaf, Ibu izin bertanya. Ya, Ibu, bagaimana jika ada seorang laki-laki dan perempuan, dia itu dari segi batinnya mungkin udah siap ya, Bu. Cumannya mungkin untuk finansialnya itu masih masih berusaha gitu, Bu. Jadi belum dikatakan mampu banget, tapi bisa diusahakan. Apakah itu boleh dilaksanakan pernikahan ketika kedua orang tua saling setuju, ataukah menunggu dulu finansialnya benar-benar siap, Bu? Terima kasih. ya terima kasih Raudhah. Definisi siap itu artinya gini loh, kalau dari segi materi ya, kalau dia sudah bekerja dan kemudian mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia sudah dianggap mampu. Tetapi kalau belum bekerja sama sekali, belum siap sama sekali, masih sekolah, maka hukum nikah menjadi makruh. Ya, jadi menjadi karena dia belum belum siap sama sekali. Teman-teman, Ibu ingin eh, menambahkan penjelasan ya. Ini yang tentang apa namanya eh, pernikahan yang Ibu pernah sampaikan di kelas. Ya, jadi memang harus berhati-hati, tidak boleh gampang sekali berhubungan dengan orang yang tidak kita kenal. Ini ada dalam contohnya, misalnya di dalam film Kupu-Kupu Malam. Jadi A ini anak laki-laki, B ayah dari A, C adalah seorang perempuan. Ya. Kemudian B memesan jasa C untuk tidur bersama dan mereka melakukannya satu kali. Kemudian waktu berlalu. A kemudian bertemu dengan C dan saling suka. Apakah A bisa menikah dengan C? Maka jawabannya tidak boleh dan haram hukumnya. Kenapa? Karena B itu sudah pernah tidur dengan C. Walaupun tanpa akad nikah. Ya kan? Ini sudah Ibu singgung di kelas, itu menjadi haram. Makanya harus berhati-hati. Karena, sekali lagi,
Tujuan pernikahan itu adalah wujud ketaatan kepada Allah. Tujuan pernikahan itu adalah membentuk sebuah syiar. Pernikahan itu juga eh, tauladan dari Rasulullah, ya. Ya, tauladannya kan adalah yang perbuatan yang halal. Jadi yang tadi model pernikahan seperti tadi atau model gaya pergaulan seperti tadi sangat diharamkan oleh Islam. Jadi nikah itu adalah mencari ridho Allah, mendapatkan ketentraman diri, kemudian selamat dari fitnah dan praduga. Nah, fitnah dan praduga tadi yang tadi sudah Ibu contohkan di atas. Teman-teman, perlu teman-teman ingat juga adalah wali itu bisa ayah, kakak atau adik laki-laki kandung, kakek atau paman, atau hubungan sedarah. Jadi kakek, paman itu kandung. Makanya kalau terjadi kekerasan seksual itu haram hukumnya. Seperti yang sekarang sedang ramai ya, fantasi hubungan seksual saudara itu haram, seharam-haramnya. Karena mereka itu adalah wali bagimu. Wali itu ya seperti bapak, dia menggantikan posisi seorang ayah. Jadi harus berhati-hati sekali dan tidak boleh asal-asalan. Ini mahar, harus sesuatu yang bermanfaat. Tadi udah Ibu singgung, mahar nggak boleh hafalan Al-Quran. Tetapi kalau ngajarin Al-Quran itu boleh. Cuma masalahnya mahar itu tidak boleh dalam bentuk sesuatu yang sementara. Jadi kalau maharnya itu mau dalam bentuk Al-Quran, berarti harus mengajarkan Al-Quran sampai dia menjadi bisa ngaji si perempuannya. Ya, sang perempuannya. Jadi mahar itu boleh dalam bentuk jasa, bukan hafalan Al-Quran. Tetapi sangat disyaratkan mahar dalam bentuk barang yang halal dan bernilai, bukan seperangkat alat sholat yang habis masa waktunya. Saksi. Saksi itu sebenarnya bisa perempuan dan Dosnya aja bisa ya. laki-laki. Walaupun disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan, di bagian ke-24 ayat 1 dan ayat 2, kemudian di pasal 25 dan pasal 26. Walaupun disebutkan bahwa secara umum laki-laki lah yang menjadi saksi, tetapi boleh juga ketika perempuan menjadi saksi. Jadi kalau laki-laki misalnya satu, perempuan sekurang-kurangnya dua. Jadi boleh menjadi saksi. Kemudian dalam hadis Imam Abu Hanifah, seorang ibu boleh menjadi wali apabila ayahnya sudah meninggal atau ayahnya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Tetapi sekali lagi, yang diriwayatkan oleh ataupun yang disyariatkan dalam apa namanya mazhab Imam Abu Hanifah ini tidak masyhur atau tidak dipakai ya secara umum di Indonesia. Nah, ijab kabul penting nih. Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung perempuanku yang bernama Mumtazah dengan engkau, wahai Mumtaz Ali, dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Jadi saya nikahkan dan kawinkan anak kandung perempuanku. Dibaca dulu, disebutkan dulu anak perempuan. Baru kemudian dijawab, saya terima nikah dan kawinnya Mumtazah binti Suyitno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu ijab dan kabul, jangan sampai salah. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Apakah jelas? Jelas? Berarti Bu kalau sana eh, kalau kalau seandainya kita punya pasangan yang pernah berhubungan sama bapak kita itu Ya. berarti nggak boleh Bu. Walaupun itu belum nikah kan Bu. Kenapa Ilham? Nggak dengar. Itu kalau berarti kita nggak boleh nikah sama orang yang pernah punya hubungan sama bapak kita walaupun itu tidak nikah. Kita tidak boleh menikah dengan keluarga bapak tiri kita. Oh, Ngomongnya yang jelas dong, gimana? Nggak dengar? Nggak clear suaranya. benar gitu Bu. Halo, gimana Ilham? Ya Bu, berarti itu Bu kalau saya kalau kalau saya itu dipaksain nikah itu nikahnya haram atau halal Bu? Kan itu kan bapak tiri Bu. Kenapa sih nikah sama bapak tiri? Dinikahkan sama bapak tiri? Itu kan
bukan Ka- kan itu kan tadi yang kayak kayak di film yang ibu jelaskan kan bu, itu kan dipaksa bu nikah juga. Gak apa-apa lah gitu Itu nikah kan kan bukan Bapak haram saya Tiri juga. kalau yang film tadi. Kupu-kupu malam dia bukan Bapak Tiri. Bapak tiri bu itu bu. Enggak, dia orang lain. Orang lain. Dia orang lain. Jadi seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan sudah tidur, lalu anak dari laki-laki ini berhubungan dengan perempuan tadi. Boleh nggak anak itu nikah dengan perempuan tadi? Nggak boleh, karena anak perempuan itu sudah tidur dengan bapaknya. Haram hukumnya. Tapi kalau Bapak tiri dipaksain kalau sudah emang tidur dengan ibunya, bapak tiri sudah tidur dengan ibunya, maka anaknya haram dengan bapak tirinya. Karena keharaman itu terjadi karena telah terjadi tidur bersama itu. Itu yang haram. Akad nikah, lalu kemudian salah satunya meninggal, belum tidur bersama, maka dia boleh menikah dengan keluarga yang lain. Tapi kalau sudah tidur bersama, maka menjadi haram dengan keluarga yang lain. Persis yang sudah Ibu bahas di kelas, yang Ibu gambar itu loh. Masih ingat kan gambar-gambarnya? Oke, yang lain ada pertanyaan? makasih bu. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Jelas? Kalau jelas kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nanti setelah ini Ibu akan berikan materi tentang tata cara pengajuan gugatan perceraian atau ikrar talak di pengadilan agama. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Billahi fastabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Sama. kasih, Bu. Maaf, Ibu. Boleh minta PPT-nya, Ibu. Iya, boleh nanti Ibu kirim. Terima kasih, Bu.